Pelajaran ini ada sebagai reminder, sebagai pengingat untuk kita supaya setiap hari kita tidak lupa untuk minum air. Sebenarnya cairan tubuh kita ini bisa didapatkan dari mana aja. Dari makanan, apalagi buah-buahan yang mengandung banyak air, terus makanan-makanan yang memang dimasak dengan banyak air, dari segala jenis minuman. Ada minuman yang manis-manis ya, segala jenis minuman yang pakai air itu sebenarnya bisa menjadi sumber cairan. Tapi apakah itu sumber yang baik untuk tubuh kita? Dari buku The Ministry of Healing yang juga disadur di buku Counsels on Diet and Food. Kalau kemarin kita udah belajar makanan apa yang pencipta pilih untuk kita, sekarang kita belajar apa sih minuman yang Tuhan pilihkan untuk kita. Di sini dikatakan bahwa dalam keadaan sehat maupun sakit, air jernih adalah salah satu berkat pilihan surga. Dan dengan penggunaan yang bijak, ya, tidak berlebihan, tidak kekurangan, itu bisa membantu kita memiliki kesehatan yang lebih baik. Dan ini adalah minuman yang sudah Tuhan sediakan. Sudah Tuhan pilih, Tuhan sediakan juga untuk menyegarkan rasa haus pada binatang dan juga manusia. Kita perlu minum aja dengan bebas ya. Sumber air so dekat di mana-mana ya, apalagi kita di wilayah 16 ini saya yakin tidak ada yang kekurangan air. Karena itu bisa memenuhi kepentingan sistem tubuh kita dan membantu tubuh kita sebagai alam untuk menghindari berbagai macam penyakit. Tuhan udah kasih gratis walaupun kita masih harus beli ya di tokonya mungkin 19.000, 20.000 kalau tukar galon, tapi sumbernya itu gratis dari Tuhan. Well, kenapa kita butuh air? Ini juga pasti sering banget didengar karena tubuh kita ini sampai 60% pada wanita dan sampai 65% pada pria itu terdiri dari air. Organ-organ penting kita juga sebagian besar itu dari air. Cuman angka ini mungkin tidak sama ya dan ada perbedaan yang cukup signifikan antara individu berdasarkan banyak faktor seperti usia, kesehatan, berat badan, dan jenis kelamin. Di tubuh kita sendiri, air tubuh kita itu dibagi menjadi cairan intraseluler dan ekstraseluler. Jadi ini sampai ke hal yang kecil sekali ya, sel tubuh kita. Nah, cairan intraseluler, cairan yang ada di dalam sel itu yang membentuk sekitar 2/3 dari air tubuh. Dan ini adalah cairan yang terkandung di dalam sel. Kemudian ada yang disebut juga dengan cairan ekstraseluler yang membentuk sepertiga dari cairan tubuh adalah cairan yang terdapat di area luar sel yang melingkupi sel tubuh kita. Cairan ekstraseluler dibagi lagi menjadi plasma 20%-nya dan cairan interstisial 80%-nya dan juga ada yang disebut dengan cairan transseluler. Apa perannya? Nah, ini pertanyaan pertama ya. Mengapa penting? Apa sih perannya air dalam tubuh kita? Ini sebagai pengingat aja bahwa air itu sangat penting. Air itu adalah bahan utama pembuatan sel. Ya, kalau nggak ada sel, maka nggak ada jaringan. Kalau nggak ada jaringan, nggak ada organ, nggak ada organisme, nggak ada tubuh kita. Kemudian sebagai juga termoregulasi, di mana ini penting untuk mempertahankan suhu tubuh melalui produksi keringat dan pernafasan. Pernah nggak kita pakai gadget kita? Ya, kebetulan saya pakai handphone untuk tethering supaya internetnya lancar ya. Biasanya dia akan jadi panas. Pada suatu waktu kalau udah overheat, kebanyakan dipakai gitu ya. Dipakai untuk maps, dipakai untuk tethering, dipakai untuk kegiatan sosial media. Dia akan panas, overheat, dan tidak mau bekerja lagi. Nah, tubuh kita kalau terlalu panas, itu juga bisa tidak berfungsi dengan baik. Tapi Tuhan sudah kasih ini nih, air yang bisa menjadi termoregulasi, di mana itu bisa mempertahankan suhu tubuh kita melalui produksi keringat dan juga pernafasan. Kemudian membentuk cairan sinovial, cairan ini yang melumasi sendi kita. Kemudian membantu membuang racun dan limbah dari tubuh kita melalui buang air kecil. Membentuk juga air liur kita. Ini adalah cairan yang terlibat dalam menghaluskan dan memecah makanan kita ya, agar lebih mudah dikonsumsi dan diserap. Kemudian bertindak sebagai peredam kejut, jadi
bukan sebagai bantalan ya, tapi peredam kejut untuk otak, sumsum tulang belakang dan juga janin. Kemudian plasma dalam darah kita adalah 92%-nya air. Oleh karena itu penting untuk menjaga volume darah dan juga dalam memastikan transportasi ya yang efektif dari oksigen dan nutrisi ke jaringan yang membutuhkannya. Pertanyaannya, berapa banyak air yang dibutuhkan? Tadi sebenarnya udah dijawab juga sama Pendeta Sonson di depan ya, 8 gelas atau 2 liter. Iya, betul banget. Umumnya adalah 2 liter per hari. Tapi karena kita ini bisa beda-beda, kebutuhannya tergantung aktivitas kita, dan paling mudah kita bisa hitung dengan berat badan kita juga. Kita bisa hitung kebutuhan kita nih, berat badan kita dalam kilogram, boleh boleh mulai dicoba yang ada handphone atau kalkulator, atau mungkin ada yang pakai sempoa juga nggak apa-apa kali ya. Berat badan kita dikali 0,033. Nah, satuannya itu nanti liter, itulah berapa banyak liter yang kita butuhkan setiap hari. Tapi kita perlu minum lebih banyak apabila kita tinggal di iklim panas. Kebetulan di Jakarta ini, apalagi mungkin saudara-saudara banyak yang tinggal di Jakarta Utara dan Jakarta Barat ya, dan seluruh Jakarta ini sebenarnya panas banget, kita perlu minum lebih banyak. Kemudian apabila kita lebih aktif secara fisik, kalau kita sedang berolahraga juga kita perlu minum lebih banyak. Kemudian kalau kita sedang demam dan apabila kita mengalami diare atau muntah. Dari mana sih kita punya keinginan minum atau misalnya ada sinyal-sinyal haus? Nah, kebanyakan minum atau proses kita untuk haus itu mematuhi sinyal defisit air. Jadi kalau misalnya air dalam tubuh kita sudah mulai menurun karena terbuang lewat pernafasan dan keringat. Selain ekskresi urin, proses pengaturan cairan utama lainnya adalah minum yang dimediasi melalui sensasi haus. Ada 2 mekanisme yang berbeda dari rasa haus fisiologis. Tadi kan kita udah lihat di depan ya, air tubuh kita itu ada yang intraseluler dan ekstraseluler. Ketika air mulai berkurang dalam tubuh kita, maka konsentrasi ion itu meningkat. Akibatnya ruang intraseluler menghasilkan sebagian airnya ke kompartemen ekstraseluler. Terjadilah penyusutan sel yang akhirnya dideteksi oleh reseptor otak yang mengirim pesan hormonal untuk membuat kita merasa haus dan menginduksi kita untuk minum. Tapi ada pepatah dan juga hasil penelitian ya, minumlah sebelum kita merasa haus. Apa yang terjadi kalau kita kurang minum? Itu disebut dengan dehidrasi. Dehidrasi berarti tubuh kita kehilangan lebih banyak cairan daripada yang kita konsumsi. Jika tidak ditangani, itu bisa menjadi lebih buruk dan menjadi masalah yang serius. Memang apa masalahnya kalau tidak ditangani? Nah, kita lihat dulu gejala-gejalanya. Merasa haus. Berarti kalau kita udah rasa haus tuh sebenarnya sudah menunjukkan dehidrasi ringan. Gitu. Kemudian kita bisa lihat warna kencing kita, air kencing kita berwarna kuning tua dan berbau menyengat, tandanya kita udah dehidrasi. Yang ketiga, kita merasa pusing. Kok ini pusing atau pusing ya? Kalau kita merasa pusing atau sakit kepala. Yang keempat, merasa lelah. Yang kelima, mulut, bibir, dan mata kita kering. Dan yang selanjutnya, kencing kita outputnya itu sedikit dan kurang dari 4 kali sehari. Siapa yang beresiko tinggi untuk mengalami dehidrasi? Selain daripada kita yang kurang minum, yaitu mereka yang memiliki diabetes karena mereka ada gejala untuk kencing lebih sering. Kemudian mereka yang mengalami muntah atau diare. Kemudian yang berada di bawah sinar matahari terlalu lama, terlalu banyak minum alkohol, berkeringat terlalu banyak setelah berolahraga, demam, dan minum obat yang membuat Anda buang air kecil lebih banyak atau yang sifatnya diuretik. Nah, ini dia skala warna air kencing kita. Banyak ya, ini kita lihat ditempel di pintu-pintu kamar mandi, gedung-gedung tuh biasanya ditempelin seperti ini. Kalau misalnya warna air seni kita itu pucat, tidak berbau, kemudian banyak juga air yang dikeluarkan lewat air seni kita. Nah, itu tandanya kita terhidrasi dengan baik. Ini warnanya kayak perasan jeruk lemon ya.
Kemudian kalau dia udah mulai kayak es jeruk nih, udah mulai lebih pekat lagi warna kuningnya, berarti kita sudah, dehidrasi ringan dan itu tandanya kita boleh minum 1 gelas air. Tapi semakin pekat seperti nomor 5 atau 6 ini, itu tandanya kita sudah dehidrasi. Dan kita perlu untuk segera minum setidaknya 2 sampai 3 gelas langsung. Semakin gelap itu tandanya udah dehidrasi banget biasanya, dia berwarna gelap, kemudian berbau tidak enak, dan biasanya output-nya tuh air yang dikeluarkan itu sedikit. Hati-hati kalau udah keluarnya dikit-dikit gitu ya, itu tandanya kita sangat dehidrasi. Ada juga sebenarnya hal-hal yang bisa mengubah warna dari urin kita. Itu beberapa makanan, kalau habis makan buah naga atau misalnya habis makan beet, itu biasanya warna urin kita berubah gitu ya. Obat-obatan dan juga suplemen vitamin juga bisa mengubah warna urin kita. Oke, ini kita masuk kepada apa sih akibat dehidrasi? Yang pertama penurunan performa fisik. Ada penelitian pada atlet atau mereka yang berolahraga dengan cukup berat, didapati di tingkat dehidrasi yang relatif ringan pun, mereka bisa mengalami penurunan kinerja yang berkaitan dengan penurunan daya tahan atau endurance, peningkatan kelelahan, perubahan kemampuan termoregulasi, penurunan motivasi, dan peningkatan upaya yang dirasakan. Jadi ternyata tidak hanya bikin, sakit ginjal atau susah pipis, tapi bisa membuat kita mengalami penurunan performa fisik. Oh, saya kan nggak olahraga berat-berat, bukan atlet, jadi nggak ada ngaruhnya lah. Jangan salah, ternyata kurang minum juga bisa menurunkan performa kognitif kita, atau disebut dengan tidak konsen, atau kalau udah mulai lemot gitu ya. Ini menurut penelitian juga, dehidrasi tingkat ringan nih ya, dapat menyebabkan gangguan mood ya, bisa jadi bete. Tadi kemarin makanan juga bikin bete bisa. Kalau kurang minum juga bisa bikin gangguan mood dan fungsi kognitif. Dan tingkat dehidrasi ringan hingga sedang dapat mengganggu kinerja pada tugas-tugas seperti memori jangka pendek, susah mengingat, diskriminasi persepsi, kemampuan aritmatika jadi susah gitu ya menghitungnya, kemampuan visual motor, nggak konsen misalnya lagi mengetik, lagi menulis, lagi menggambar, dan keterampilan psikomotorik kita. Yang ketiga, tentunya ini berpengaruh juga pada fungsi ginjal. Tadi kita pelajari di depan, air itu punya fungsi untuk membantu ginjal membuang limbah dari darah dalam bentuk urin. Air juga membantu menjaga pembuluh darah tetap terbuka sehingga darah dapat mengalir dengan bebas ke ginjal dan mengantarkan nutrisi penting ke ginjal. Bila dehidrasi, maka ini akan mempersulit pekerjaan sistem di ginjal kita. Kemudian apabila dehidrasi parah, itu dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Berhubungan dengan batu ginjal, ternyata batu ginjal itu lebih sulit terbentuk jika tersedia cukup air untuk mencegah pembentukan kristal dan batu-batu ini saling menempel. Minum cukup air juga membantu menghasilkan lebih banyak urin yang membantu membuang bakteri penyebab infeksi sehingga kita bisa terhindar dari infeksi saluran kemih. Yang keempat, berhubungan dengan fungsi jantung. Ketika tubuh kita mengalami dehidrasi, jantung harus menggunakan lebih banyak tenaga dan memompa lebih keras untuk mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Dan dibutuhkan lebih banyak upaya bagi darah, jadi kerja keras gitu ya, supaya dia bisa sampai ke jaringan dan organ. Dehidrasi menghasilkan volume darah yang lebih rendah dan menyebabkan detak jantung dan tekanan darah kita meningkat. Yang kelima, siapa di sini yang kalau misalnya kurang minum jadi sakit kepala? Saya banget itu, kalau kurang minum jadi sakit kepala. Nah, kekurangan air dan dehidrasi ternyata bisa menyebabkan perkembangan sakit kepala. Ada beberapa studi observasional menunjukkan bahwa kekurangan air selain mengganggu konsentrasi dan meningkatkan iritabilitas dapat berfungsi sebagai pemicu migrain dan juga memperpanjang migrain. Para ahli meyakini bahwa sakit kepala akibat kekurangan air adalah hasil dari dehidrasi intrakranial atau di bawah tengkorak kita ini dan dehidrasi volume plasma total. Dan masih banyak lagi. Saya lihat banyak sekali jurnal-jurnal yang membahas ini dan banyak sekali
akibat dari dehidrasi. Karena kurang minum aja kita bisa sakit dan banyak lagi jenis sakitnya. Seperti memicu reaksi alergi dan asma akibat peningkatan histamin. Nah, histamin ini sebenarnya bagian dari sistem tubuh kita untuk melawan polutan-polutan berbahaya yang tidak cocok bagi kita. Nah, itu disebut reaksi alergi. Histamin ini juga ternyata sangat berfungsi untuk menjaga stabilitas air dalam tubuh kita. Biasanya saat kita sudah mulai dehidrasi, histamin inilah yang berusaha menjaga sisa air yang ada di dalam tubuh kita. Akhirnya semakin kita dehidrasi, histamin ini semakin meningkat dan efeknya adalah bisa memicu reaksi alergi. Berikutnya meningkatkan kadar asam urat ya, karena asam urat itu bisa dikeluarkan lewat air seni kita. Jadi kalau kita kurang minum, biasanya bisa meningkatkan kadar asam urat. Terus konstipasi, ini juga sangat berpengaruh ya terhadap evakuasi sisaan kita, karena saat dia sudah mau dievakuasi nih di pintu keluar, dia diserap lagi airnya. Kalau kita nggak minum air dengan cukup, maka dia akan menjadi terlalu kering dan bisa susah untuk dikeluarkan, susah evakuasinya. Mengerti dong ya dia ini siapa? Itu dia. Kemudian gangguan urologis, tadi kita udah bahas hubungannya dengan fungsi ginjal dan lain-lainnya. Masih banyak lagi ternyata akibat dari dehidrasi. Jadi gimana caranya supaya kita tetap terhidrasi dengan baik? Tadi kita sudah bahas berapa banyak yang harus kita minum, 8 gelas atau 2 liter air. Ya, kita bisa minum itu di sela-sela aktivitas kita. Kita bisa minum 1 sampai 2 gelas di pagi hari. Kemudian kita juga bisa minum 15 menit sampai 30 menit sebelum makan. Kalau misalnya kita makannya 3 kali berarti udah 5 kali kita minum. Nah, di sela-sela kita makan ini atau di sepanjang aktivitas kita bisa tambahkan 3 gelas lagi. Jadilah 8 gelas kita minum setiap hari. Atau kita bisa juga pakai botol minum. Nah, ini saya botol minumnya kembaran satu keluarga dan mungkin satu Indonesia sekarang lagi punya botol minum yang kayak gini ya. Ini bisa membantu kita untuk mengingat, men-tracking, oh udah berapa liter ya, berapa banyak yang saya sudah minum. Dan itu bisa mengingatkan kita untuk minum, kita taruh di dekat kita setiap hari. Kemudian ada juga yang tidak bisa minum tanpa rasa. Dan itu saya jumpai ternyata nggak sedikit loh orang yang nggak bisa minum air putih, harus ada rasanya. Nah, dibandingkan menambahkan gula atau sirup, kita bisa tambahkan potongan-potongan buah yang segar, sehingga itu menambahkan rasa tapi tidak menambahkan kalori dan bisa menjadi manfaat bagi kita. Atau bahasa gaulnya namanya infused water. Terakhir, ini ada ayat sebagai penutup, Yesaya 49 ayat 10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Tuhan akan mendekatkan kita pada sumber air kehidupan yaitu Yesus Kristus. Janji ini sama juga, janji kepada wanita Samaria ini juga adalah janji bagi kita. Semoga malam hari ini kita kembali diingatkan, jangan lupa minum, kalau malam ini ada yang kurang minum, minum, dan jangan lupa besok untuk minum 8 gelas atau 2 liter setiap hari. Stay hydrated. Thank you and God bless you.